Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Jumpa kembali dengan saya Bu Siti. Kali ini anak-anak, Ibu akan menyampaikan materi tema 9 subtema 1 Kayanya Negeriku dengan materi ilmu pengetahuan sosial. Namun anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang Ibu sayangi, perlu kalian ketahui, lingkungan dibedakan menjadi dua. Lingkungan alam adalah keadaan sekitar yang memengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Selanjutnya, lingkungan sosial adalah tempat anggota masyarakat berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah ya, ada lingkungan alam, ada lingkungan sosial. Selanjutnya anak-anakku, fungsi lingkungan bagi manusia. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat tinggal. Lingkungan merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup, berisi sarana dan prasarana untuk mendukung kehidupan manusia. Contoh, sebagai tempat tinggal atau rumah. Selanjutnya anak-anak, yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai kegiatan aktivitas, salah satunya dengan bekerja yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya anak-anakku, yang ketiga, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Manusia memerlukan makanan untuk dapat bertahan hidup. Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan. Manusia mengolah sumber daya alam untuk memperoleh bahan sandang dan pangan. Salah satu contoh, petani memperoleh sumber penghidupan dari lahan pertaniannya. Selanjutnya anak-anakku, lingkungan sebagai tempat berinteraksi. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia berinteraksi dengan manusia yang lain untuk saling mengenal, membentuk kelompok, memecahkan masalah, dan berdiskusi. Nah, itu ya. Jadi lingkungan tadi sebagai tempat tinggal ya, dan seterusnya tadi. Selanjutnya anak-anakku, selain bermanfaat bagi manusia, lingkungan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk bertahan hidup. Berdasarkan materi, lingkungan terbagi dua jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Selanjutnya anak-anak, lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contoh, komponen biotik manusia, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya, lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup atau makhluk tak hidup. Contoh, lingkungan abiotik yaitu tanah, air, udara, dan sinar matahari. Ya. Selanjutnya anak-anakku, menurut lokasinya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Kemudian selanjutnya, menurut sifatnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya anak-anakku, kondisi geografis dan kegiatan manusia.
Keadaan lingkungan atau kondisi geografis suatu tempat mempengaruhi kegiatan manusia. Kondisi geografis adalah kegiatan muka bumi berdasarkan letak, iklim, relief, jenis tanah, serta sumber daya alamnya. Selanjutnya anak-anak, dilihat dari kondisi geografisnya, wilayah Indonesia sangatlah beraneka ragam. Berdasarkan reliefnya, ada daerah rata dan daerah bergelombang. Berdasarkan ketinggiannya, ada daerah dataran rendah, daerah dataran tinggi. Selanjutnya, berdasarkan letaknya, ada daerah pesisir dan daerah pedalaman. Selanjutnya anak-anakku, berdasarkan iklimnya, ada daerah bercurah hujan tinggi dan daerah bercurah hujan rendah. Berdasarkan jenis tanahnya, ada daerah yang subur dan daerah yang tandus. Nah, itu ya. Anak-anak, kegiatan ekonomi penduduk berdasarkan keadaan geografisnya. Yang pertama, ada kegiatan ekonomi penduduk di daerah dataran rendah. Di dataran rendah banyak dialiri oleh aliran sungai dan tanahnya cukup subur. Penduduk sekitar memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Di daerah dataran rendah, pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, pasar, permukiman mudah dilakukan sehingga cepat berkembang sebagai pusat pemukiman, perdagangan dan industri, sehingga banyak penduduk yang menetap dan melakukan kegiatan perdagangan, industri, dan jasa. Selanjutnya anak-anakku, kegiatan ekonomi penduduk di daerah dataran tinggi. Perlu kalian ketahui, di dataran tinggi terdapat banyak perkebunan dan perbukitan. Penduduk dataran tinggi bekerja di bidang pertanian dan perkebunan seperti sayuran, teh, kopi, aneka bunga hias, buah-buahan ya. Nah, itu ya. Kemudian, pemandangan yang indah menjadikan daerah dataran tinggi menarik orang untuk menikmati. Dengan demikian, berkembang menjadi daerah tujuan wisata. Penduduk tidak hanya bekerja di bidang pertanian dan perkebunan, akan tetapi juga di bidang pariwisata dengan membuka penginapan, rumah makan, toko souvenir, dan jasa transportasi. Selanjutnya anak-anakku, kegiatan ekonomi penduduk di daerah sungai. Sungai adalah aliran air yang memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju ke hilir. Sungai digunakan masyarakat untuk berbagai keperluan seperti mengairi lahan pertanian, tempat menangkap ikan, mencuci, dan mandi. Sebagai prasarana transportasi juga dan dijadikan sebuah pasar. Sungai yang besar dapat dibendung dan digunakan untuk pembangkit tenaga listrik ya, seperti kalian ketahui ya di daerah Karangkates. Nah, itu. Selanjutnya anak-anakku, kegiatan ekonomi penduduk di daerah sabana. Sabana adalah padang rumput yang diselingi semak dan berbagai pohon. Masyarakatnya sangat bergantung dengan keadaan alamnya. Penduduknya bekerja sebagai peternak hewan seperti kuda, sapi, kambing, dan biri-biri. Nah, anak-anak ya. Selanjutnya anak-anakku. Nah, demikian tadi anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.